Mari kita saksikan bersama. Sombong amat, sombong amat, sombong amat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari sesi 107. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan tentang teknik pengambilan keputusan dengan teknik tabletop analisis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengambilan keputusan yang diampu oleh Ibu Lucy Susanti MPD. Sebelum kami memulai prakteknya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tabletop analisis. Metode pengambilan keputusan tabletop analisis adalah sebuah metode yang digunakan untuk membantu individu atau organisasi dalam mengambil keputusan yang efektif dan efisien. Metode ini menggunakan analisis statis untuk memahami masalah yang membutuhkan proses pengambilan keputusan secara bertahap. Dalam metode ini, setiap opsi keputusan dianalisis dan diurutkan berdasarkan prioritas sehingga memungkinkan individu atau organisasi untuk memaksimalkan dampak dari keputusan yang dipilih. Metode tabletop analisis ini terdiri dari beberapa tahapan seperti pengumpulan data, analisis data, dan pengambilan keputusan. Dalam tahapan pengumpulan data, individu atau organisasi mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan masalah yang dihadapi. Kemudian data tersebut dianalisis untuk menentukan setiap opsi keputusan dan kemungkinan hasilnya berdasarkan analisis. Individu atau organisasi dapat memilih opsi keputusan yang paling sesuai dengan tujuan dan sumber daya yang tersedia. Kelebihan dari metode tabletop analisis adalah kemampuan untuk mengubah daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global menjadi lebih simpel dan spesifik. Selain itu, metode ini juga dapat membantu dalam eliminasi penghitungan-penghitungan yang tidak diperlukan, sehingga memungkinkan individu atau organisasi untuk fokus pada opsi keputusan yang paling efektif. Di sini kami memiliki peran masing-masing, yaitu Angga Fajri sebagai kepala sekolah, Saidah Amini Gajah sebagai sarana prasarana, Sesulul Aziza sebagai TU sekolah, Sonia Dwi Gita sebagai bendahara sekolah, Cynthia Putri sebagai sekretaris sekolah, dan saya sendiri sebagai BKM Kesiswaan atau BK. Video selanjutnya mari saksikan praktek dari kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf rekan-rekan semua, saya sedikit terlambat dikarenakan tadi ada sedikit kendala menuju perjalanan. Terima kasih telah meluangkan waktunya di sini untuk menghadiri rapat kita pada siang hari ini. Seperti yang telah saya sampaikan di grup WhatsApp tadi, bahwasanya kita hari ini akan membahas terkait pengalokasian anggaran dana bantuan sekolah yang telah kita terima. Karena alhamdulillah dana bantuan operasional yang tersebut telah dicairkan oleh pusat. Sebelum rapat ini kita lanjutkan, saya ingin meminta kepada sekretaris untuk membantu saya untuk menuliskan segala saran, pendapat, dan kritik oleh anggota rapat nantinya agar diskusi dapat lebih jelas dan transparan sehingga tidak ada pendapat dari rekan-rekan yang terlewatkan nanti. Baik Pak, saya akan membantu Bapak untuk mendapatkan hasil analisisnya. Baik, terima kasih. Jadi rekan-rekan semuanya yang saya hormati, di sini saya ingin menyampaikan terlebih dahulu terkait dana BOS yang telah kita terima. Jadi dana BOS yang telah kita terima itu sejumlah 150 juta. Berdasarkan rapat kita sebelumnya, rencananya dana BOS ini akan kita alokasikan pada dua rencana yang telah kita buat bersama, yaitu pembangunan gedung baru dan renovasi ulang kelas yang telah rusak, sekaligus melengkapi fasilitas sekolah yang sebagai penunjang untuk pelajaran. Namun masalahnya dana ini masih kurang cukup untuk kita alokasikan
ke semua rencana tersebut. Jadi ini saya ingin meminta pendapat dan saran dari rekan-rekan terhadap problem yang kita hadapi ini. Menurut pendapat saya, meninjau dari jumlah dana yang kita terima, masih kurang cukup untuk rencana kita ini. Lebih baik kita tunda dahulu rencana kita ini, sampai nanti pada pencairan dana bos selanjutnya. Lagi pula kondisi kita yang hadapi saat ini tidak begitu mendesak. Masih ada ruang kelas yang masih bisa dimanfaatkan ala kadarnya. Menurut saya, pendapat itu kurang tepat. Mengingat sebentar lagi kita akan masuk ke pelajaran baru, kita akan merekrut calon siswa baru untuk masuk ke sekolah kita ini. Apabila fasilitas dan ruang kelas kita juga diperbaiki, ini akan mengurangi minat calon siswa dan tentunya akan berpengaruh terhadap reputasi nama baik sekolah yang sudah kita bangun bersama. Jadi menurut saya lebih baik kita melakukan renovasi kelas dan melengkapi fasilitas sekolah terlebih dahulu. Ya, saya sangat setuju dengan pendapat ini. Kita tidak perlu menambah ruang kelas dulu. Yang penting, kelas yang sekarang bisa direnovasi lebih bagus dan fasilitasnya dipenuhi agar pembelajaran bisa berjalan dengan baik lagi. Mengingat kondisi kelas yang sekarang ada yang sudah dalam keadaan rusak parah akibat banjir beberapa minggu lalu. Jadi tentunya renovasinya pun akan membutuhkan dana yang cukup banyak. Baik, saya izin menambahkan pendapat saya. Jika ruang kelas tak juga dimanfaat, ini justru akan mengganggu proses belajar siswa. Karena seperti yang kita ketahui, jumlah siswa dalam satu kelas kita sudah luar kapasitasnya. Ini bisa juga meningkatkan penurunan kompetensi pada siswa karena khususnya dalam belajar terganggu akibat jumlah siswa yang terlalu banyak dalam satu kelas. Menurut saya, bagaimana kalau kita tetap melaksanakan kedua rencana kita? Masalah dana yang kurang, kita bisa mengambil sebagian dari kas sekolah atau sisanya kita akan mengajukan proposal kepada pusat atau mungkin donatur. Mengingat keduanya begitu sangat penting dan akan memiliki konsekuensi yang cukup serius apabila salah satu dari keduanya tidak dilaksanakan. Kas sekolah tidak bisa digunakan untuk biaya pembangunan gedung karena masih banyak planning ke depannya yang harus kita pertimbangkan juga. Dan kalau kita mengajukan proposal kepada donatur, itu membutuhkan waktu yang lama, juga belum tentu bakal diterima dan dicairkan sesuai dengan permohonan kita. Izin berpendapat, kas sekolah bisa saja kita alokasikan kepada pembangunan apabila kondisinya mendesak. Ruang kelas memang masih bisa dipakai, tapi tidak lagi memberikan kenyamanan dalam proses belajar. Sementara tujuan kita adalah memberikan pelayanan terbaik kepada para siswa agar mereka bisa belajar fokus. Kalau kita terus menunda-nunda seperti yang kita katakan tadi, reputasi sekolah ini akan turun. Bagaimana kalau kita melakukan uang kepada sebuah toko untuk menyediakan bahan dan uang untuk pembangunan gedung baru dan tahap renovasi? Masalah keuangannya kita bisa menunggu dana bos berikutnya dan proposal yang diajukan cair. Jadi tidak ada rencana yang tertunda dan atau tidak terlaksana. Pendapat ini mungkin lebih baik. Jadi kedua rencana kita akan tetap terlaksana. Untuk DP-nya bisa dipakai dana bos yang sekarang. Dan kalau dana bos berikutnya cair, kita tinggal membayar biaya yang kurang. Jadi kita tidak harus repot untuk melakukan pembangunan setiap dana bos cair. Lebih baik sekali melakukan pembangunan semuanya selesai. Baik rekan-rekan semuanya, saya rasa pendapat dari rekan-rekan ini sudah bisa menjadi bahan pertimbangan bagi saya dan kita semua untuk mengambil kesimpulan untuk keputusan selanjutnya. Di sini saya lihat berdasarkan tabel analisis yang kita buat, bisa saya pertimbangkan dan hasil yang saya dapatkan dari pendapat rekan-rekan adalah bahwa saya dengan penuh kesadaran dan pertimbangan yang akan demi kebaikan sekolah kita ke depannya, maka saya mengambil keputusan bahwa kita akan tetap melaksanakan pembangunan gedung baru mengingat banyaknya jumlah siswa sehingga membutuhkan ruang kelas tambahan dan melakukan renovasi kelas yang rusak mengingat ini mempengaruhi kenyamanan belajar siswa serta melengkapi fasilitas sekolah dan kelas untuk menunjang pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Dan masalah dana yang kurang,
saya memutuskan untuk mengajukan proposal kepada donatur dan melakukan bond kepada tokoh terkait untuk melengkapi terlebih dahulu kebutuhan pembangunan ini, karena kita telah mengambil kas sekolah itu tidak sesuai dengan status sekolah kita. Karena sekolah kita adalah sekolah negeri dan bukan sekolah swasta. Keputusan saya sudah bulat dengan rencana ini. Jadi saya berharap semoga ini keputusan terbaik bagi kita semua dan tidak ada yang merasa dirugikan atau kecewa dengan keputusan ini. Ini saya buat tentunya dengan untuk kebaikan kita semua. Saya rasa cukup rapat kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi dalam rapat kita ini. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik dan mensukseskan rencana ini. Baik Pak, terima kasih juga atas sesi yang telah Pak memutuskan untuk masalah kita pada hari ini. Sama-sama, silakan kembali ke ruangan semua. Sekian tampilan praktek pengambilan keputusan dengan teknik tabel top analisis dari kami kelompok 3 dari sesi 107. Di sini kita dapat simpulkan bahwa pemimpin melakukan pengambilan keputusan setelah meminta saran dan pendapat dari anggota rapat yang kemudian dituliskan atau dimasukkan ke dalam tabel analisis untuk mempermudah dalam proses pengambilan keputusan, karena semua saran dan pendapat dari anggota rapat tertera dengan jelas. Sekian dari praktek kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.